Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang revolusi Prancis. Oke. Revolusi Prancis berlangsung pada tahun 1789 sampai 1815. Revolusi Prancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolongan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar di dunia maupun mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Prancis disebabkan oleh beberapa faktor. Namun faktor yang paling dominan adalah masalah keuangan negara. Latar belakang revolusi Prancis yang pertama adalah berkembangnya paham rasionalisme, Aufklärung, paham romantisme. Tokoh-tokoh paham romantisme yang banyak berpengaruh dalam revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. Yang kedua, pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau revolusi Amerika. Tiga, adanya ketidakadilan dalam sistem feodalisme Prancis yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 bangsawan, golongan 2 kaum agama, golongan 3 rakyat jelata. Kaum bangsawan dan agama memiliki hak istimewa, sedangkan rakyat jelata tidak memiliki hak-hak istimewa selain bebas pajak. Kaum bangsawan pun dapat menarik pajak dari rakyat. Yang keempat, pemerintahan yang buruk. Kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahan berubah menjadi tirani yang memberikan kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenang. Pengertian pemerintahan tirani adalah seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut dengan sistem pemerintahan tirani. Pemikiran di balik revolusi Prancis tidak hanya digerakkan oleh faktor-faktor yang bersifat materi. Pada umumnya, pemikiran-pemikiran baru lahir sebagai bentuk penentangan dan koreksi atas sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Lahirnya pemikiran-pemikiran tersebut juga dipengaruhi oleh zaman kesejahteraan atau Aufklärung. Hasil pemikiran tersebut diantaranya dicetuskan oleh tokoh-tokoh berikut. 1. John Locke. John Locke mengemukakan pemikiran tentang perlunya sebuah pemerintahan yang didasari dan dibatasi oleh undang-undang. Oleh sebab itu, sistem kerajaan yang berkembang pada masa itu perlu dilengkapi dengan undang-undang sehingga negara berbentuk monarki parlementer. Monarki berasal dari kata monark yang berarti raja, yang berkembang menjadi cara kerja negara. Sistem monarki yang beberapa jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominasi negara atau kerajaan. Sistem pemerintahan Locke memberikan kebebasan rakyat untuk bertindak dalam masalah ekonomi, sedangkan pemerintahan hanya menyediakan peraturan. Untuk menghindari terjadi kesewenangan atau penyelewengan dari pihak pemegang kekuasaan, perlu adanya pembagian kekuasaan dibagi atas 3 bidang penting, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, federatif. Kedua ada Jean-Jacques Rousseau, dikenal sebagai tokoh yang mengemukakan teori tentang du kontrak sosial, yang artinya bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan antara rakyat dan penguasa untuk membentuk sebuah negara. Oleh karena itu, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat, sehingga pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini yang kemudian dikenal dengan demokrasi. Selain itu, Rousseau mencetuskan pemikiran tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa manusia pada dasarnya sejak lahir adalah sama dan merdeka. Yang ketiga ada Montesquieu. Montesquieu adalah seorang ahli hukum. Dia terkenal dengan hasil pemikirannya tentang pembagian kekuasaan dan dalam pemerintahan untuk menjamin agar pemerintahan tersebut tidak sewenang-wenang karena memiliki kekuasaan dalam satu tangan. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu terdiri atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan menyelenggarakan undang-undang. Dan yang kedua ada kekuasaan legislatif
bertugas untuk membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Hasil pemikiran yang dikembangkan para pemikir tadi berpengaruh besar pada rakyat Prancis untuk menentang bentuk kekuasaan raja yang absolut. Pada akhirnya muncullah slogan-slogan yang menurut hak-hak kebebasan, yaitu liberty, persamaan, equality, dan persaudaraan, yaitu fraternity. Slogan-slogan tersebut menjadi sangat terkenal pada masa Revolusi Prancis. Terjadinya reformasi Prancis. Reformasi Prancis terjadi karena kekuasaan raja yang terlalu absolut terhadap rakyatnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang tinggi antara rakyat dan raja. Absolutisme Raja Louis XVI termasuk salah satu penyebab terjadinya reformasi Prancis. Secara khusus, reformasi Prancis disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Pemerintahan Raja Louis XVI yang sewenang-wenang terhadap rakyat Prancis. 2. Pemungutan pajak yang terlalu memberatkan rakyat. 3. Definisi keuangan negara akibat sifat boros dari keluarga kerajaan, terutama permaisuri Raja Louis XVI, yaitu Marie Antoinette. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengaruh Revolusi Prancis. Revolusi Prancis mulai berpengaruh dalam cara pandang bangsa-bangsa Eropa. Mereka menyadari bahwa semua manusia memiliki status yang sama di depan hukum. Bangsa-bangsa di dunia mulai mengenal sistem pemerintahan demokratis yang mengakui hak-hak warga negara dalam mengontrol dan membatasi kekuasaan. Revolusi Prancis membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula berupa monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokratis. Hak asasi manusia diakui dan dihormati. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan kekuasaan yang tertinggi. Kemenangan dalam Revolusi Prancis sangat mempengaruhi pergerakan nasionalisme yang sedang berkembang di Indonesia. Paham-paham seperti demokratis dan nasionalisme merupakan pelajaran berharga bagi tokoh-tokoh intelektual Indonesia yang memperjuangkan nasib bangsanya dari cengkraman penjajah. Para tokoh pergerakan di partai politik dengan menggunakan paham nasionalisme sebagai landasan perjuangannya. Ada juga dampaknya revolusi Prancis dalam bidang ekonomi. Antara sistem kapitalisme semakin berkembang, petani menjadi pemilik tanah, bukan penyewa, penghapusan sistem pajak feodal, penghapusan gilde dan perdagangan bebas, serta munculnya industri berskala besar. Dampak revolusi Prancis dalam bidang politik adalah meningkatnya rasa nasionalisme di bangsa Prancis serta undang-undang dasar memiliki kekuasaan tertinggi. Bahkan Napoleon menyusun sebuah kitab konstitusi yang disebut dengan Kode Napoleon. Pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan masa kini yakni berkembang paham republikanisme, berkembangnya semakin anti-feodalisme serta memperjuangkan hak asasi manusia dan berkembangnya semangat nasionalisme. Pengaruh revolusi Prancis terhadap Indonesia bagi bangsa Indonesia. Revolusi Prancis berpengaruh dalam pergerakan nasionalisme Indonesia, yaitu dengan lahirnya paham liberalisme, demokrasi, bentuk negara republik, penegakan HAM, dan menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.